Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar dan juga sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepadanya kita memohon ampunan atas segala dosa, maksiat, kekhilafan, dan segala kedurhakaan-kedurhakaan yang kita laksanakan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama bersama-sama di Masjid Istiqlal ini, itu adalah berkat nikmat Allah. Ada 3 nikmat Allah yang kita terima. Nikmat yang pertama adalah nikmat umur, kemudian sehat, dan yang ketiga adalah nikmat hidayah. Ketiga nikmat inilah yang membuat kita bisa berada di Masjid Istiqlal pada malam hari ini. Malam ini adalah malam yang ke-29. Kita sudah berada di akhir-akhir, di penghujung bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Artinya sebentar lagi Ramadan 1446 akan pergi meninggalkan kita. Ramadan tahun depan 1447, kondisi suasananya sudah berubah, dan belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang menjamin. Walan tarji'al ayyam allati madat. Hari-hari yang berlalu itu tidak akan kembali. Dan bersyukur kita karena kita memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan baik. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, khususnya Bapak Ibu yang mengadakan, yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya mulai dari awal Ramadan sampai malam ini. Kata para ulama, yang menyedihkan itu adalah saat bulan Ramadan meninggalkan kita. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi pada saat bulan Ramadan datang tetapi kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 pertanyaan
yang sering kali ditanyakan, sering kali diulang-ulang dipertanyakan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya agar doa yang kita panjatkan itu dikabulkan. Apa amalan-amalan yang kita lakukan agar doa kita cepat untuk dikabulkan? Doa minta rezeki lancar, doa minta dagangan usaha laris, doa minta disukseskan dalam pilkada, bupati, wali kota, gubernur, dan berbagai macam doa-doa lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau memang takdir kita itu sudah ditentukan, lalu untuk apa lagi kita berdoa? Bukankah nasib kita, jodoh kita, rezeki kita, ajal kita itu sudah ditentukan sejak sebelum kita lahir? Lalu untuk apa lagi kita untuk berdoa? Nah, kira-kira dua pertanyaan ini yang berusaha kita jawab pada kesempatan, mudah-mudahan ada waktunya, pada kesempatan pada malam hari ini. Dan sebelum kita membahas dua pertanyaan ini, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini berbicara tentang doa. Tetapi ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang pensyariatan ibadah puasa. Seolah-olah ayat 186 surah Al-Baqarah itu disisipkan di situ. Seolah-olah dia berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan pensyariatan ibadah puasa. Kira-kira ayat 186 ini maknanya, dan jikalau dan seandainya seumpama engkau ditanya oleh hamba-hambaku Muhammad, atau begini, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku wahai Muhammad tentang aku, anni, fa inni qarib, katakan bahwasanya saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan, saya akan menjawab doa hamba-hambaku yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, percaya kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Kira-kira maknanya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Karena Bapak Ibu terus terang, kosakata dalam bahasa Indonesia itu sangat terbatas. Banyak sekali kata dan kalimat dalam Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan, menerjemahkan secara sempurna kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, orang-orang tua kita, guru-guru kita dulu sampai sekarang,
itu menerjemahkan kata as-samarat dengan buah-buahan. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Arab, as-samarat yang dimaksud itu bukan cuma buah-buahan. Betul ada anggur, delima, apalagi yang di Timur Tengah, apel, gandum, padi, itu juga termasuk as-samarat. Tetapi kita tidak ada kata, kalimat dalam bahasa Indonesia yang mewakili untuk menerjemahkan as-samarat ini. Sehingga kita sampai sekarang menerjemahkan as-samarat itu dengan buah-buahan. Semua pakar bahasa, ahli tafsir di Indonesia itu sependapat bahwasanya as-samarat itu bukan terjemahannya buah-buahan, tapi karena tidak ada yang bisa mewakili kata dalam bahasa Indonesia, sehingga untuk sementara samarat diterjemahkan buah-buahan. Mudah-mudahan generasi Indonesia ke depan, generasi muda itu menemukan kata yang cocok untuk as-samarat. Begitu pula dengan kata atau kalimat dzarrah. Orang tua dulu kita menerjemahkan biji sawi, sekarang diterjemahkan oleh Kementerian Agama dengan biji atom, padahal sebenarnya itu lebih halus, lebih kecil daripada biji atom. Demikian kira-kira. Nah, kita kembali ke ayat 186. Ayat ini itu dimulai dengan huruf waw. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Waw dalam permulaan ayat ini, dalam kaidah bahasa Arab, grammar bahasa Arab, itu namanya waw ataf. Waw ataf itu fungsinya apa? Waw ataf itu berfungsi untuk mengaitkan antara informasi yang akan disampaikan dengan hukum dan kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya 183 itu kan berbicara tentang kewajiban berpuasa. 184 bercerita tentang dispensasi, toleransi bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. 185 berbicara tentang syahrul Ramadan, bulan puasa, bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan. Kemudian 186 lalu lompat ke 187 berbicara tentang keunikan bulan Ramadan, seperti bagi orang berpasangan suami istri bila ingin berhubungan itu dibolehkan pada malam hari. Nah, jadi kalau kita mau menerjemahkannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, berarti wa idza sa'alaka ibadi, dan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan berpuasa. Idza sa'alaka, idza ini biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jika, seandainya, seumpama. Nah, apabila idza ini bertemu dengan fi'il madi, sa'ala itu fi'il madi infinitif, maka dia maknanya akan berubah menjadi fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu adalah present, continuous dan future. Artinya, dan apabila ya dulu sampai sekarang pada saat bulan Ramadan, bulan puasa itu hamba-hambaku banyak yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak yang ingin bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakan Muhammad, saya ini dekat. Fa inni qarib, yang dekat ini apa? Ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang dekat itu adalah zatnya. Dan yang kedua berpendapat bahwa yang dekat itu adalah ilmunya. Dan yang ketiga, yang dekat sebenarnya itu adalah para malaikat. Dan menurut jumhur ulama, pendapat yang ketiga ini yang paling mendekati. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita ini diliput, dijaga oleh 2 malaikat.
yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan kita. Di dalam surah Ghafir, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Tuhan di ayat yang lain bahwasanya saya itu lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Hablul warid itu urat leher atau urat nadi. Padahal sebenarnya hablul warid itu adalah urat pembuluh darah yang ada di leher kita yang sangat sensitif. Hablul warid inilah yang memompah, yang mengalirkan darah ke otak dan ke jantung. Nah, Allah Subhanahu wa taala digambarkan secara bahasa itu dekat, tetapi secara metaforis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui hambanya lebih daripada hambanya itu sendiri. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan doa hamba-hambaku ketika dia berdoa. Ini adalah jaminan. Pokoknya semua doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Nah, gongnya ayat ini itu ada pada kalimat ini, ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kalimat ujibu da'watad da'i idza da'ani. Beliau berkata bahwasanya ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun, tidak ada seorang muslim yang berdoa dan doanya itu tidak mengandung dosa. Dia tidak berdoa untuk dimudahkan melakukan dosa. Wala qati'atu rahimin, dan doanya itu tidak ada unsur-unsur untuk memutuskan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda salasin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 3 pilihan. Jadi semuanya diterima, ya. 3 pilihan. Yang pertama adalah imma ayyustajaba lahu, doanya itu langsung diterima. Begitu dia berdoa, tidak lama setelah itu dikabulkan doanya. Tetapi terus terang, ini jangan bangga dulu, ya. Kalau doa kita diterima, cepat dikabulkan, itu bukan berarti, itu bukan bukti, bukan tanda bahwasanya kita itu tingkat kedekatan kita kepada Allah lebih bagus. Bukan begitu maksudnya. Yang kedua, imma ayyuddakhara lahu, mungkin ya pahala dari doa itu disimpan untuk diberikan nanti di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, imma ayyusrafa anhu minas su'i misliha, yang ketiga kemungkinan dihindarkan dia dari keburukan-keburukan. Seharusnya dia berdoa minta ini, itu diganti dengan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu jemaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, cepatnya diterima doa kita itu bukan sebagai bukti kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi hati-hati kalau kita berbuat dosa, pendosa, kemudian kita berdoa kepada Allah lalu cepat diijabah, itu jangan sombong dulu. Sama seperti kalau ada orang miskin, ada orang melarat, ada orang pengemis datang ke kita, ya, minta sesuatu, kita cepat berikan. Karena orang itu luka, bau, kita nggak tahan, akhirnya kita udah pergi sana. Itu sama dengan seperti itu. Kata malaikat protes, ya Allah, kenapa engkau cepat kabulkan doa pendosa itu? Kata Tuhan, saya tidak dengar, saya tidak suka mendengar suaranya.
Kemudian yang kedua, ada orang yang beramal saleh, hidupnya penuh dengan ibadah, tapi doanya lambat sekali dikabulkan. Ini juga jangan berputus asa. Kenapa? Karena malaikat itu protes. Ini hambamu ya Allah sangat mencintaimu, tapi kok doanya nggak diterima-terima sampai sekarang, lama sekali, kata Allah. Betul, saya memang mencintai dia, dia mencintai saya pun mencintai dia. Karena saya sangat mencintai dia, maka saya sangat senang, sangat rindu, ya, ingin mendengar terus-menerus tangisannya. Demikian kira-kira Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.